dapat Duluan mau bertukar kelas. energi dengan lingkungannya, serta bagaimana kita nanti dapat mengukur ya secara kuantitatif ya besarnya pertukaran energi tersebut ya. Nah, perhitungan semacam ini sangat penting ya untuk banyak proses ya. Misalkan produksi energi ataupun misalkan terkait dengan eh, produksi misalkan chemical ya, misalkan di industri kimia farma atau industri pupuk gitu ya, atau industri yang berhubungan dengan chemical ya, yang berhubungan dengan bagaimana mensintesis suatu produk. Karena dalam mensintesis suatu produk biasanya ada nanti yang akan kita bahas yaitu reaksi endotermik ataupun eksotermik ya, di mana reaksi itu bisa menyerap panas ataupun bisa mengeluarkan panas. Nah, panas yang dikeluarkan atau panas yang diserap selama reaksi ini sangat penting ya untuk kita kuantifikasi untuk mengoptimalkan jumlah produk yang dihasilkan. Kalau ini saya berbicara dalam kasus industri chemical ya misalkan ya. Ataupun kita bisa juga membahas ya bagaimana eh, termokimia ini bisa diaplikasikan misalkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan di musim dingin gitu ya. Kalau di negara 4 musim itu biasanya ada semacam eh, patch gitu ya, semacam apa ya, kayak plester gitu ya atau kantong gitu ya. Nah, kantongnya itu dia bisa menghangatkan tubuh kita gitu ya. Nah, itu merupakan reaksi eh, eksotermik gitu ya. Nanti kan kita bahas. Lalu misalkan ada yang lain, misalkan kalau kalian mungkin di laboratorium kimia ya di SMA mungkin kalian diminta untuk membuat larutan basa. Biasanya kalian menambahkan sodium hidroksida gitu ya ke dalam cairan. Maka ketika kalian mencampurkan sodium hidroksida atau NaOH ke dalam suatu cairan atau ke dalam suatu kuades air gitu ya, maka di situ akan timbul suatu panas gitu ya. Dia akan menghasilkan panas ya. Nah, reaksi-reaksi yang menghasilkan panas atau energi ya, ataupun menyerap panas ataupun menyerap energi seperti itu sangat penting ya untuk dipelajari karena itu berkaitan nanti dengan efisiensi ya. Efisiensi ataupun bagaimana kita berupaya menghindari misalkan overheating misalkan ya dalam suatu sistem gitu ya. Dan aplikasi termokimia ini banyak ya di beberapa industri ya, selain tadi industri chemical ya, industri misalkan energi ya, pangan, lingkungan ataupun yang sifatnya material ya. Nah, sedikit kita bahas mengenai energi ya, karena termokimia biasanya kita melibatkan eh, menyinggung ya sedikit mengenai fisika ya, konsep fisika yang mungkin sudah kalian pelajari ya di SMA. Nah, di sini kita akan sedikit mereview ya, di mana energi didefinisikan sebagai kapasitas ya, untuk melakukan kerja, di mana kerja adalah hasil dari suatu gaya yang bekerja melalui atau dengan jarak tertentu gitu ya. Misalkan di dalam slide ini ya kita lihat ada permainan bola biliar gitu ya, di mana bolanya itu menggelinding, di mana bola biliarnya itu menggelinding dan karena dia bergerak maka dia membawa energi dan momentum ya. Lalu dia bertabrakan dengan bola lainnya dan di situ ada eh, apa namanya bolanya itu bergerak gitu ya, sehingga dia melakukan kerja dan ada transfer energi ya dari satu bola ke bola lain. Lalu energi juga dapat ditransfer melalui panas ya. Misalkan kita memegang secangkir kopi panas gitu ya dengan tangan. Nah, di sini energi akan ditransfer dalam bentuk panas dari kopi ke tangan kita gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana eh, benda yang ada di sekeliling kita itu bisa mengalami pertukaran energi. Di mana di sini energinya itu bisa berupa ras ya dan juga kerja.
Nah, ini sedikit overview juga, ringkasan ya, bagaimana ada beberapa jenis ya, tipe energi, transformasinya, dan juga konservasi energi ya. Konsep-konsep yang sebetulnya sudah kalian dapatkan ya di fisika. Ya. Tapi kalau di kimia, kita akan fokusnya ke eh, energi kimia ya, di mana energi kimia ini berhubungan dengan posisi dari suatu elektron dan inti ya. Jadi eh, senyawa ya, atom-atom molekul ya, dia memiliki energi intrinsik ya, itu energi kimia ya, di mana itu yang berhubungan dengan pergerakan elektron dan posisi ya. Makanya kita apa namanya, kalau misalkan kalian tadi ya saya sebutkan ya, reaksi eksotermik misalkan, ketika kita mencampurkan satu senyawa dan senyawa lain, kadang ada panas yang dihasilkan ya. Padahal ya kita tidak menggunakan api ya untuk memanaskan, untuk meningkatkan suhunya, tapi memang di situ ada eh, energi kimia yang terlibat ya. Dan juga tentu saja energi panas ya, yang juga berhubungan dengan suhu. Dan di termokimia kita juga menggunakan hukum konservasi energi sebagaimana di fisika dasar ya. Dan ini kita nanti akan bahas sedikit ya terkait dengan hukum pertama termodinamika, di mana hukum pertama termodinamika itu menyatakan eh, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya ditransfer ya dari satu objek ke objek lain, atau dari bentuk yang lain, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, dalam memahami termokimia, biasanya kita menggunakan konsep ya sistem dan lingkungan ya untuk memahami energi yang transfer energi yang terjadi ya. Jadi biasanya kita kita menetapkan energi internal sistem dan juga energi lingkungan. Dan kita bisa apa namanya, menggambarkan kondisi ya sebelum dan sesudah terjadi pertukaran energi. Misalkan di dalam slide ini ya, kita bisa melihat ya, ini semacam pengukuran eh, apa ya istilahnya, pengukuran energi gitu ya, di mana sistem energi itu ada di dua bar ya, sebelum terjadinya perubahan pertukaran energi. Tapi di energi lingkungan itu hanya satu bar. Lalu setelah terjadi pertukaran energi, maka energi sistem itu berkurang ya menjadi satu bar dari dua bar, sedangkan energi lingkungan dari satu bar menjadi dua bar. Jadi ini adalah apa namanya ilustrasi yang kalian bisa gunakan untuk memahami hukum konservasi energi ya, dan juga satu konsep yang biasanya digunakan ya. Jadi kita memilih yang mana yang sistem, mana yang lingkungan gitu ya. Nah, terkait sistem dan lingkungan, maka di sini dalam kimia biasanya kita mendefinisikan eh, suatu bahan kimia dalam suatu beker glass atau wadah eh, reaksi ya, itu sebagai sistem. Ya. Sedangkan lingkungannya itu bisa berupa eh, air tempat bahan kimia itu ya, ataupun meja laboratorium, ataupun lain-lain, udara ataupun lain-lainnya. Jadi biasanya dalam kimia ya kita perlu menentukan ya sistem itu apa gitu, dan lingkungannya seperti apa. Tapi intinya dalam suatu pertukaran energi, di mana energi berpindah antara satu sistem dan lingkungannya. Kalau misalkan sistem kehilangan energi, maka lingkungan akan menerima jumlah energi yang sama, dan sebaliknya gitu ya. Jadi itu konsep konservasi energinya. Lalu satuan atau unit energi yang biasa digunakan itu biasanya kalori ya, dan juga joule. Kadang kita menggunakan juga kilowatt hour ya, kWh. Di sini di dalam slide ini ditampilkan ya bagaimana konversinya ya. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan energi, maka
perlu diperhatikan unit energi yang dipakai. Apakah itu dalam kalori, kilokalori, joule, ataupun kWh gitu ya. Baik, hukum pertama termodinamika tadi saya sudah sebutkan ya, di mana eh, termodinamika itu sendiri adalah studi umum tentang energi dan perubahannya. Dan hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya berubah bentuk ataupun hanya mengalami transfer energi. Lalu dikenal juga istilah energi internal ya, atau dalam dinotasikan dalam huruf E dari suatu sistem di mana E adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dari semua partikel yang menyusun sistem tersebut. Dan energi internal ini merupakan fungsi keadaan di mana nilainya hanya bergantung pada keadaan sistem, bukan pada bagaimana sistem mencapai keadaan tersebut. Jadi fungsi keadaan ini hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya, bukan bagaimana mencapai ya keadaan tersebut. Gitu. Untuk hukum termodinamika yang kedua dan ketiga dan lanjutan ya, itu nanti kalian akan dapatkan di pertemuan selanjutnya ya, di kelas kecil dengan Buluh ya. Jadi untuk UTS materi yang diujikan nanti itu dari minggu 1 sampai minggu ke-7 ya. Jadi hanya sampai ke termokimia dan hukum pertama termodinamika. Nah, di dalam termodinamika, keadaan suatu sistem kimia ditentukan oleh parameter ya seperti suhu, tekanan, konsentrasi, gitu ya, keadaan fisik ya, baik itu padat, cair dan gas. Dan ini berhubungan ya, maksudnya berpengaruh gitu ya. Jadi harus kalian nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya terkait dengan termokimia, maka harus diperhatikan ya suhu ya, parameter-parameter yang disebutkan di slide ini. Dan perubahan energi juga merupakan fungsi keadaan, di mana dia hanya bergantung pada eh, nilai akhir ataupun nilai awalnya. Gitu. Lalu ada yang dinamakan perubahan energi internal atau delta E. Delta E ini adalah selisih antara energi internal pada keadaan akhir dan keadaan awal. Lalu dalam sistem kimia, reaktan merupakan keadaan awal, sedangkan produk merupakan keadaan akhir. Oleh karenanya, delta E juga bisa kita definisikan sebagai selisih energi internal antara produk dan reaktan. Nah, lalu kita juga dapat menggambarkan perubahan energi yang terjadi selama reaksi kimia dengan suatu diagram, yaitu diagram energi. Ya. Di mana dengan diagram energi ini kita bisa membandingkan energi internal reaktan dan produk dan bagaimana ya transfer energi itu berlangsung gitu ya. Perubahan apa namanya? Perubahan energinya itu berlangsung ya. Contohnya ada di dalam slide ini ya, bisa dilihat di mana di sini kita bisa lihat pada sumbu vertikal ya, sumbu Y ya. Sumbu Y ini menunjukkan energi internal yang dia itu meningkat ya kalau kita bergerak ke atas pada diagram ini. Dalam kasus ini ya, dalam slide ini reaktan berada lebih tinggi ya daripada produk ya. Karena dalam kasus ini energi internal yang dimiliki oleh reaktan itu lebih lebih besar. Ya. Tapi bisa juga posisinya berkebalikan seperti itu ya. Dan saat reaksinya berlangsung, reaktan bisa berubah ya menjadi produk yang memiliki energi internal lebih rendah. Jadi karena ada perubahan apa namanya, ada perbedaan tingkat energi internal, maka di sini ada transfer energi atau energi yang akan mengalir ya, dari reaktan ke produk. Nah, oleh karena itu energi dilepaskan oleh reaksi ya dan delta E akan bernilai negatif.
Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kemana perginya energi yang hilang dari reaktan saat mereka berubah menjadi produk? Nah, untuk menjawab itu, ya maka di sini pertama kita perlu mendefinisikan sistem termodinamika sebagai reaktan dan produk reaksi. Maka di sini energi mengalir keluar dari sistem ke lingkungan ya. Jadi tadi apa namanya reaktan ya, dia memiliki energi internal yang lebih tinggi, lalu dia akan mengalir ya, atau mentransfer kelebihan energinya itu ke lingkungannya ya. Jadi dari sistem, di mana sistem adalah reaktan adalah sistem, dan ketika produknya ketika ada produk yang tercipta, maka ada transfer energi ya dari sistem menuju ke lingkungan. Sehingga energi sistem itu menjadi negatif ya, sedangkan energi lingkungan menjadi positif ya. Karena ini bersesuaian dengan hukum pertama termodinamika, di mana energi harus dikonservasikan gitu ya. Dengan kata lain, delta S sistem itu sama dengan minus delta L lingkungan. Karena jumlahnya sama gitu ya, tetapi hanya berbeda tandanya saja ya. Dia apakah tadinya negatif eh, jadi positif atau kebalikannya ya. Nah, kalau reaksinya dibalik maka eh, kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri bawah ya, di mana di sini pertukaran energinya itu energinya mengalir dari lingkungan ke sistem ya. Sehingga energi lingkungan itu delta E-nya bernilai negatif ya, dan delta E pos sistemnya bernilai positif. Lalu diagram energi juga bisa kita gambarkan berkebalikan dengan yang sebelumnya ya, di mana eh, energi internal produk itu lebih eh, apa namanya berkebalikan ya. Tadi kan energi internalnya reaktan ya, dia akan mengalir gitu ya, dan kita bisa bisa rubah ya, bisa dibalik ya reaksinya gitu ya. Karena di sini reaktan gitu ya, reaktannya itu CO2 ya, dalam kasus ini CO2 dalam bentuk gas ya. eh, Dia energi internalnya eh, apa namanya positif ya, lebih tinggi, maka ada pertukaran energi ya, aliran energi yang mengalir dari eh, sistem menuju lingkungan ataupun kebalikannya gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan dia dibalik maka delta E-nya menjadi kebalikannya gitu ya. Awalnya sistemnya itu apa namanya eh, reaktan ya, reaktan, dia mengalir ke lingkungan sehingga yang reaktan delta E-nya negatif ya, dan delta E lingkungannya menjadi positif gitu ya. Jadi sama saja sebetulnya ya, tapi arah tanda panahnya diganti ya, karena dia menggambarkan apa namanya eh, energi flow yang dibalik, reaksi yang dibalik. Nah, jika reaktan memiliki energi internal yang lebih tinggi daripada produk, maka delta S sistem itu bernilai negatif tadi ya, di mana energi mengalir dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kebalikannya, kalau misalkan reaktan itu memiliki energi yang lebih rendah daripada produk, maka delta E sistem bernilai positif. Dan energi mengalir ke dalam sistem dari lingkungan. Dan ini kalau misalkan kita gambarkan tadi apa namanya diagramnya ya sama, jadi ini digabung saja ya. Di perbandingannya kalau misalkan apa namanya energi internal dari eh, reaktan ya itu berbeda ya dibandingkan dengan produk ya. Dia harus di apa namanya sebetulnya sih sama aja ya sebetulnya ya, hanya eh, kita perlu mengetahui dulu ya informasi mana yang energi internal yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang kemana itu energi yang
energi itu akan mengalir gitu ya. Apakah dia dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Dan tentu saja ini juga berkaitan dengan karakteristik dari senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Lalu sebuah sistem dapat bertukar energi ya dengan lingkungannya melalui panas dan kerja ya. Tadi sudah sempat disampaikan ya sebelumnya. Eh, Sehingga menurut hukum pertama termodinamika, perubahan energi internal sistem delta E itu merupakan jumlah dari panas yang ditransfer ya, atau Q, dan kerja yang dilakukan atau W ya. Sehingga di sini delta E sama dengan panas atau kalor yang ditransfer ditambah dengan kerja yang dilakukan. Namun untuk tanda yang digunakan dalam perhitungan rumus ini perlu diperhatikan konvensi atau kesepakatan ya, di mana untuk panas Q ya dia akan bernilai positif ya kalau sistemnya itu menerima energi termal, dan sebaliknya tanda negatif itu kalau misalkan sistemnya itu kehilangan energi termal atau panas ya. Lalu untuk kerja atau W, dia bernilai positif kalau kerja dilakukan pada sistem. Dan dia bernilai negatif kalau kerjanya dilakukan oleh sistem. Lalu untuk delta E, perubahan energi internal, dia akan bernilai positif kalau energinya mengalir ke dalam sistem. Dan sebaliknya, kalau negatif, kalau energi mengalir keluar dari sistem. Nah, ini konvensi yang harus kalian sedikit hafalkan ya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan eh, hukum pertama termodinamika gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya di mana di sini ada sebuah meriam kentang gitu ya, di mana sebuah kentang dimasukkan ke dalam suatu silinder panjang yang tertutup di satu ujung dan terbuka di ujung lainnya. Ini semacam meriam ya, tapi kentang yang dimasukin ya, bukan apa namanya, bukan bom itu ya, bukan bom apa bom yang yang bulat itu ya, yang kalau lihat di film itu ya, film perang itu ya. Ini kentang dimasukkan ya. Lalu sejenis bahan bakar dimasukkan juga ke dalam ruang di bawah kentang ya, pada ujung yang tertutup. Lalu ada lubang kecil dan kemudian bisa dinyalakan ya atau dipanaskan dengan suhu gitu ya supaya apa namanya, bahan bakarnya itu nanti dia meledak gitu ya, lalu kentangnya meluncur keluar dari meriam. Nah, di sini eh, ketika bahan bakarnya dinyalakan ya, meriamnya meluncur gitu ya. Meriamnya itu melepaskan panas ke lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, jika pembakaran bahan bakar itu melakukan kerja sebesar 855 Joule pada kentang dan menghasilkan panas sebesar 1422 Joule, berapakah delta E untuk pembakaran bahan bakar tersebut? Di sini kita bisa menggunakan formula ya, delta E sama dengan Q ditambah W ya. Di sini ada perubahan energi internal yang terjadi ya pada sistem ini ya, dan meriam kentang ini. Lalu di sini yang perlu kita perhatikan adalah tandanya tadi ya, konvensi ya. Eh, Apakah Q itu menilai positif atau negatif, dan apakah kerja yang dilakukan itu positif dan negatif. Nah, di sini eh, kerja dilakukan oleh sistem ya terhadap lingkungan. Jadi sistemnya ya itu meriam ya, lingkungannya yang lain gitu ya. Sini kentang, maka W bernilai negatif ya, karena sistem karena kerja dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan sesuai dengan konvensi yang tadi saya sudah sampaikan ya. Lalu
meriam ini melepaskan panas. Berarti kalau misalkan dia melepaskan panas, meriam sistem, dia melepaskan panas ke lingkungan, maka sistem kehilangan panas, ya. Sehingga nilai Q-nya juga bernilai negatif. Sehingga di sini delta E atau perubahan energi internal yang terjadi pada meriam kentang ini adalah minus 1422 Joule kurangi 855 Joule, ya, sama dengan minus 2277 Joule. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mana yang sistem, mana yang lingkungan, ya. Mana apakah sistem itu dia apa namanya mendapatkan panas atau dia kehilangan panas, atau sistemnya itu bekerja, kerja itu dilakukan pada sistem atau kerja itu eh, dilakukan oleh sistem. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana mengukur ya panas dan energi, ya. Sebelumnya kita sudah bisa menghitung delta E ya berdasarkan nilai Q dan juga W yang diberikan, ya. Dan sekarang kita akan mencoba ya menghitung atau mengukur Q dan W berdasarkan perubahan suhu dan volume, ya. Sebelum itu kita perlu mendefinisikan dulu apa yang disebut panas dan juga suhu, ya. Di mana panas adalah pertukaran energi termal antara suatu sistem dan lingkungannya yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Lalu suhu adalah ukuran energi termal dalam suatu sampel materi. Dan di sini perbedaannya, kalian perlu membedakan ya, adalah panas itu perpindahan energi termal, ya. Kalau misalkan kita memegang kopi panas ya dengan tangan, maka di situ kita bisa menyatakan apa namanya eh, kopi ini panas itu ya, karena di situ ada perpindahan energi termal ya dari kopi yang panas, cangkir kopi yang panas ke tangan kita. Lalu energi termal selalu mengalir dari materi ya dengan suhu yang lebih tinggi ke materi dengan suhu yang lebih rendah. Ketika suatu sistem menyerap panas atau kalor Q, suhunya berubah sebesar delta T. Jadi eh, apa namanya sudah barang tentu ya kita bisa memprediksi ya ketika ada suatu materi atau zat yang dia menyerap panas, maka suhunya akan berubah sebesar suhu derajat tertentu. Dan berdasarkan eksperimen, ya, panas yang diserap oleh suatu sistem dan perubahan suhu yang dihasilkannya itu memiliki hubungan yang linier atau berbanding lurus, ya, sehingga eh, ada konstanta proporsionalitas yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara panas kalor ya dengan perubahan suhu. Dan konstanta proporsionalitas ini adalah kapasitas panas C ya, dari suatu sistem di mana C adalah ukuran kemampuan sistem untuk menyerap energi termal tanpa mengalami perubahan suhu yang besar. Jadi rumus ini apa namanya diturunkan dari suatu eh, eksperimental yang sifatnya observasi. Dari observasi itu maka kita bisa mendapatkan hubungan. Dan untuk menjelaskan hubungan itu makanya dicetuskan kapasitas panas ya, sebagai konstanta proporsionalitas. Nah, semakin tinggi kapasitas panas suatu sistem, maka semakin kecil perubahan suhu untuk jumlah panas yang diserap tertentu. Artinya, kalau misalkan kapasitas panas, misalkan air itu sekitar 4 Joule ya, 4 Joule per mol, 4 Joule per mol Celcius dibandingkan dengan logam. Maka kapasitas air itu lebih tinggi. Sehingga kalau kita menggunakan jumlah panas yang sama untuk memanaskan aluminium dan air, maka ya perubahan suhu yang paling drastis itu akan dinyatakan akan kita dapatkan pada aluminium karena dia kapasitas panasnya lebih kecil.
Lalu kapasitas panas suatu sistem didefinisikan ya lebih detail sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah suhunya 1 derajat Celcius. Sehingga unit yang digunakan biasanya Joule per Celsius. Lalu ada juga istilah lain, yaitu kapasitas panas spesifik, di mana kapasitas panas spesifik adalah ukuran kapasitas intrinsik suatu zat untuk menyerap panas. Jadi jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 degree Celcius. Kadang kita juga menggunakan kapasitas panas molar, ya di mana itu sama saja apa namanya mirip dengan kapasitas panas spesifik ya. Jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol zat sebesar 1 derajat Celcius. Tapi yang perlu diperhatikan untuk kapasitas panas molar, maka satuannya berbeda ya. Joule per mol derajat Celcius. Nah, kita juga dapat menggunakan kapasitas panas spesifik ya suatu zat untuk mengkuantifikasi hubungan antara jumlah panas yang ditambahkan ke sejumlah zat tertentu dan peningkatan suhu yang dihasilkan. Jadi kita bisa menggunakan persamaan berikut ya yang ada di slide untuk menggambarkan hubungan itu. Ya, di mana Q ya dalam satuan Joule itu bisa kita kuantifikasi ya atau kita cari ya dengan mengalihkan massa dalam bentuk gram dengan kapasitas panas spesifik ya dikalikan dengan perubahan suhunya. Jadi di sini kita bisa mengkuantifikasi ya. Kalau kita menambahkan sejumlah panas pada suatu zat, lalu kita cek berapa suhu yang eh, di apa ya perubahan suhu yang didapatkan gitu ya. Nah itu kita bisa mengira-ngira ya berapa panas yang di apa namanya panas yang dibutuhkan ataupun peningkatan suhu yang dihasilkan. Nah ini contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada suatu koin dia di salju ya. Kita ingin mengambil koin itu ya. Lalu karena koin itu awalnya dingin ya, suhunya -8 derajat Celcius. Lalu tubuh kita itu sekitar 37 derajat Celcius. Maka di situ ada transfer energi ya, energi panas ya, di mana di sini kita bisa memprediksi ya berapa banyak panas yang diserap oleh koin ya ketika kita memegang koin itu. Jadi di sini kita menggunakan formula yang tadi ya, Q sama dengan M dikalikan CS dikalikan delta T ya. Di mana di sini perubahan suhunya kita sudah bisa tentukan ya karena suhu suhu apa namanya suhu kita itu 37 derajat Celcius ya. Lalu suhu koinnya adalah -8 derajat Celcius, maka perubahan suhunya adalah 37 dikurangi -8 itu 45 derajat Celcius. Nah, dari situ kita bisa menghitung ya berapa banyak panas yang diserap oleh koin. Nah, di sini eh, massa koinnya itu 3,10 gram. Lalu kapasitas panas spesifik koin itu kita asumsikan dia tembaga murni yang memiliki kapasitas panas spesifik 0,385 Joule per gram Celcius. Lalu kita kalikan dengan delta T ya, sehingga kita dapatkan
banyaknya panas yang diserap oleh koinnya. Karena di sini eh, transfer panas itu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jika di sini apa namanya koin itu akan menyerap panas, sehingga dari perhitungan kalau misalkan tandanya positif itu sudah benar ya, karena koinnya itu menyerap panas sehingga dia positif gitu. Lalu ada contoh soal yang lain. Sini silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini kasusnya adalah ada suatu kubus aluminium dengan massa 32,5 gram, suhu awalnya 45,8 derajat Celcius. Dia dicelupkan ke dalam air yang dengan massa 105,3 gram dengan suhu 15,4 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapakah suhu akhir kedua zat pada keadaan keseimbangan termal. Jadi harus kita asumsikan dulu bahwa aluminium dan air ini terisolasi secara termal dari lingkungan, sehingga tidak ada apa namanya termal tambah energi termal tambahan ya dari selain air dan aluminium. Sehingga di sini kita bisa menggunakan hukum konservasi energi ya, di mana Ki aluminium itu sama dengan minus Ki air. Nah, ini sistem yang terisolasi ya. Maka eh, kita bisa menggunakan hukum pertama termodinamika. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan apa namanya kita bisa mendapatkan berapa suhu akhir kedua zat itu dengan menggunakan formula Q sama dengan M CS dikalikan delta T. Dan kita selesaikan ya berapa panas yang masing-masing eh, dikeluarkan atau diserap oleh aluminium dan air gitu ya. Nah, di sini apa namanya massa aluminium 32,5 gram, lalu eh, kapasitas panas aluminium itu 0,903 Joule per gram Celcius. Lalu eh, untuk massa air itu 105,3 gram dan kapasitas panas spesifik air itu 4,18 Joule per gram Celcius. Lalu dikalikan dengan delta T air. Nah, dari sini kita bisa selesaikan ya secara aljabar ya, dan kita dapatkan bahwa eh, delta T aluminium itu sama dengan minus 14,998 dikalikan dengan delta T air. Nah, di sini delta T itu bisa kita uraikan lagi menjadi eh, selisih antara suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Lalu untuk yang delta T air juga bisa kita jabarkan lagi menjadi selisih antara suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, di sini karena suhu akhir ini akan kita ukur pada keadaan kesetimbangan, maka suhu akhir dari aluminium dan air itu akan sama. Sehingga kita bisa menggunakan notasi yang sama yaitu TF ya, atau suhu akhir. Sedangkan untuk suhu awal masing-masing aluminium dan H2O itu berbeda. Nah, dari sini kita bisa selesaikan secara matematik ya, secara aljabar. Maka di sini kita dapatkan eh, suhu akhir atau TF dari kedua zat ini adalah 14,998 dikali 15,4 Celcius tambah 45,8 Celcius dibagi dengan 15,998. Sehingga kita dapatkan suhu akhir kedua zat itu adalah 17,3 derajat Celcius. Nah, suhu air ini lebih dekat ke suhu awal air dibandingkan aluminium. Dan ini make sense ya, karena air itu tadi memiliki kapasitas panas jenis yang lebih tinggi dibandingkan aluminium. Lalu yang kedua, massa air lebih besar daripada aluminium. Sehingga
aluminium akan kehilangan sejumlah kalori yang sama dengan yang diserap oleh air, dan massa yang lebih besar serta kapasitas panas krisis air itu menyebabkan perubahan suhu pada air lebih kecil ya, dibandingkan dengan perubahan suhu pada aluminium, karena kapasitas panasnya tadi ya lebih besar air dibandingkan dengan aluminium. Lalu kita akan bahas terkait dengan kerja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara mengenai perubahan energi internal atau delta E, ya, itu berhubungan dengan kerja dan juga eh, panas ya, Q dan W. Nah, sekarang kita akan coba menghitung ya kerja yang terkait dengan perubahan volume ya, yang diamati. Makanya di sini pada bagian ini kita akan bahas ya kerja tekanan volume. Walaupun dalam suatu reaksi kimia kita bisa melakukan berbagai jenis kerja, tapi kita hanya batasi pada kerja tekanan volume ini. Di mana kerja tekanan volume ini terjadi ketika gaya disebabkan oleh perubahan volume terhadap tekanan eksternal. Contohnya pada silinder mesin mobil ya. Nah, kalau misalkan apa namanya kita menggunakan bensin ya untuk menggerakkan mesin mobil gitu ya, menggerakkan mobil, maka di situ ada mekanisme yang terjadi ya, seperti ketika bensin itu apa namanya dibakar dan dia menyebabkan gas, maka silinder mesin mobil akan mengembang. Silinder yang mengembang ini akan mendorong piston keluar dan akhirnya dia akan menggerakkan roda mobil. Ya, artinya di sini ada perubahan volume ya, yang diamati. Dan di fisika kita sudah sempat bahas ya bagaimana apa namanya definisi dari kerja, yaitu gaya dikalikan dengan jarak gitu ya. Lalu kita juga sudah sempat bahas tekanan ya, tekanan eksternal P ya, itu adalah gaya dibagi dengan luasan. Sehingga di sini gaya itu sama dengan tekanan eksternal dikalikan dengan luasan area. Nah, selain itu kita juga bisa menghubungkan atau mengganti memodifikasi persamaan ini ya dengan delta V atau perubahan volume ya, sebagaimana eh, bisa kalian lihat di slide ini ya, di gambar sebelah kiri ya. Dan dalam kasus ini, dalam gambar ini menggambarkan apa namanya eh, bagaimana gaya itu disebabkan oleh apa namanya pembakaran bensin, dan dia akhirnya mendorong ya piston sehingga ada perubahan volume ya, volume yang berubah. Di sini kita bisa cek ya, yang awalnya ini eh, di sini ya satu, misalkan satu apa ya, satu silinder gitu ya. Lalu ketika terjadi pembakaran dan gas muncul dan menyebabkan eh, apa namanya ada gas yang mendorong pistonnya keluar sehingga volumenya berubah ya. Sehingga di sini kita bisa apa namanya hubungkan juga dengan perubahan volume. Nah, di sini eh, kita bisa modifikasi persamaan sebelumnya ya, di mana eh, kerja itu sama dengan tekanan eksternal ya dikalikan luasan dikalikan dengan delta H ya, di mana delta H ini adalah perubahan tinggi piston saat bergerak selama ekspansi tadi ya. Atau dengan kata lain, kerja itu didefinisikan sebagai tekanan eksternal dikalikan dengan delta V atau perubahan volume. Nah, ketika volume silinder meningkat, maka sistem ya melakukan kerja terhadap lingkungan, sehingga W-nya harus negatif ya. Tapi ketika ekspansinya terjadi, volume akhir itu lebih daripada volume awal, ya sehingga delta V itu bernilai positif. Nah, konsekuensinya berarti
supaya W itu menjadi negatif untuk ekspansi yang positif, maka kita perlu menambahkan tanda negatif ya. Dalam persamaan W sama dengan P EXT ya, tekanan eksternal dikalikan dengan delta V. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan yang memenuhi ya hukum pertama termodinamika ya. Dan dengan kata lain, kerja dan delta V harus memiliki tanda yang berlawanan. Nah, satuan kerja yang diperoleh dengan menggunakan persamaan ini biasanya kita menggunakan satuan tekanan ATM ya, dikalikan dengan volume ya, atau joule ya, di mana ada faktor konversi 1,3 joule itu sama dengan 1 liter ATM. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana mengukur delta E untuk suatu reaksi kimia ya. Di mana kita akan bahas yang pertama mengenai kalorimetri volume tetap ya. Jadi kita mencoba ya apa namanya mengamati perubahan energi internal yang terjadi ya dalam suatu reaksi kimia gitu ya, delta E dan metode yang digunakan ya. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan ya bahwa delta E itu adalah merupakan ukuran dari seluruh energi ya, panas dan kerja yang ditukarkan dengan lingkungan. Jadi delta E itu sama dengan Q ditambah W ya, kerja panas. Dan kita dapat mengukur perubahan suhu ya untuk menghitung panas ya, dengan mengukur perubahan suhu. Dan juga kita bisa menghitung perubahan volume ya untuk menentukan kerja ya yang terjadi selama reaksi kimia. Ketika kita menjumlahkannya, maka kita akan dapatkan delta E. Namun ada kasus yang lebih sederhana di mana kita bisa mendapatkan nilai delta E dari suatu reaksi kimia dengan memastikan bahwa seluruh perubahan energi dalam reaksi hanya berupa panas, bukan kerja ya. Jadi kita mengkondisikan sebetulnya ya, mengkondisikan dalam suatu sistem atau dalam suatu reaksi kimia, perubahan energinya itu hanya perubahan panas gitu ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan perhitungan ya. Nah, contohnya di sini kita ilustrasinya ya, di mana eh, sistem itu apa namanya bisa bertukar energi ya, panas dan kerja dengan lingkungannya, di mana delta E reaksi itu sama dengan Q ditambah dengan W. Nah, caranya kita menyederhanakan adalah kita menggunakan atau memastikan bahwa tekanan perubahan volume ya, perubahan volume itu konstan atau tetap ya. Sehingga konsekuensinya adalah kerja yang dihasilkan akan bernilai nol ya. Sehingga eh, dalam kasus yang seperti ini ya, maksudnya dalam kasus yang konstanta volumenya konstan ya, atau volumenya tetap, tidak terjadi perubahan volume, maka delta E reaksi itu akan sama dengan Q atau panas dalam keadaan volume konstan atau QV ya. Jadi delta E reaksi sama dengan panas Q pada volume konstan. Makanya di sini dinamakan kalorimetri volume tetap ya. Nah, dari apa namanya kondisi yang tadi kita bisa mengukur kalor atau panas yang dilepaskan dalam suatu reaksi kimia dengan menggunakan kalorimetri. Jadi dalam kalorimetri ini kita dapat mengamati perubahan suhu lingkungan untuk menentukan energi termal yang ditukarkan antara sistem dan lingkungan. Nah, kita bisa lihat di slide ya, di gambar ini. Ya, ini adalah kalorimeter bom ya.
di mana kalorimeter bom ini digunakan untuk mengukur delta E dalam suatu reaksi pembakaran. Dalam kalorimeter ini dipastikan, dikondisikan bahwa reaksi ini berlangsung pada volume tetap ya dalam suatu keadaan tertutup. Makanya dia disebut kalorimeter bom. Nah, dari kalorimeter ini kita bisa menghitung delta E atau panas yang ditukarkan, energi thermal yang ditukarkan. Tapi ya dalam kasus ini volumenya kita sudah kondisikan supaya tetap sehingga kita tidak perlu menghitung dengan menggunakan delta E sama dengan Q ditambah W ya. Jadi kita hanya menghitung delta E itu sama dengan Q ya, dengan panas yang di, di apa namanya ditukarkan gitu ya. Nah, di sini eh, kita bisa menghitung misalkan kita ingin menghitung garam gitu ya. Menghitung delta E apa namanya? Reaksi kimia gitu ya yang terjadi antara garam gitu ya ataupun dengan material yang lain gitu ya. Maka di sini kita bisa memasukkan garam itu ataupun senyawa lain dalam kalorimeter bom ini ya. Lalu apa namanya? eh, Wadah ini diisolasi. Lalu diisi dengan apa namanya gas oksigen dan dinyalakan pengaduk dan dicek suhunya. Jadi kalau misalkan sampelnya ini atau senyawanya ini dibakar gitu ya, maka di situ akan ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu inilah yang kita ukur ya sebagai delta E. Karena di situ ada perubahan suhu eh, apa namanya antara kawat yang sebagai pemicu dan senyawa yang dibakar. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini perubahan suhu delta T akan berhubungan dengan kalor atau panas yang diserap oleh kalorimeter dengan persamaan Q kalorimeter sama dengan kapasitas panas spesifik kalorimeter dikalikan dengan delta T. Jadi kita harus menentukan dulu kapasitas kalor dari kalorimeter. Lalu kita menggunakan hukum pertama termodinamika ya di mana Q kalorimeter itu sama dengan minus Q reaksi ya karena eh, jumlah kalori yang diserap oleh kalorimeter akan sama dengan jumlah kalori yang dilepaskan oleh reaksi. Karena di sini reaksinya dinyatakan dalam volume yang tetap sehingga delta E akan sama dengan I. Nah, untuk mendapatkan delta E reaksi per mol suatu apa namanya, suatu senyawa atau suatu reaktan atau suatu produk, maka kita juga bisa membaginya dengan jumlah mol zat yang bereaksi. Contohnya nanti kita akan cek di sini. Di sini contohnya adalah sukrosa ya, masanya 1,01 gram. Dia dibakar ya dalam kalorimeter bom. Ketika dibakar, suhunya naik dari 24,92 derajat Celcius menjadi 28,33. Nah, ini adalah delta E, dan kita diminta untuk mencari delta E untuk pembakaran sukrosa dalam kilojoule per mol sukrosa. Maka karena kita diminta dalam kilojoule per mol, maka kita perlu apa namanya mencari delta E dengan membagi massa tadi dengan mol, ya, mengkonversi massa sukrosa menjadi mol ya. Sedangkan di sini kapasitas kalorimeter itu adalah 4,9 kilojoule per eh, derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa mengabaikan kapasitas kalor dari sampel Surosa ya, karena nilainya sangat kecil dibandingkan dengan kapasitas kalorimeter. Karena ini kilojoule ya, 4,9 kilojoule per Celcius. Ya. Lalu bagaimana caranya kita menentukan delta E reaksi untuk pembakaran sukrosa ini? Nah, di sini kita bisa apa namanya memecahkannya dalam 3 tahap ya.
Yang pertama, kita gunakan perubahan suhu dan kapasitas kalorimeter ya untuk menentukan key kalorimeter. Lalu yang kedua, kita gunakan key kalorimeter untuk mendapatkan key reaksi, yaitu hanya dengan mengubah tandanya ya. Kalau misalkan key kalorimeternya itu positif, maka key reaksinya adalah minus minus key kalorimeter dan sebaliknya. Nah, karena kita menggunakan kalorimeter bond, yang berarti kita sudah pastikan eh, tidak ada perubahan volume, berarti volumenya konstan, maka delta reaksi akan sama dengan Q ya, atau jumlah sukrosa jumlah panas yang dilepaskan pada saat sukrosa ini terbakar. Lalu karena kita diminta untuk menentukan delta E dalam kilojoule per mol, maka kita harus bagi Q reaksi dengan jumlah mol sukrosa, sehingga kita akan dapatkan delta E. Nah, di sini adalah solusinya yang nanti secara detail ya. Yang pertama tadi kita gunakan key kalorimeter terlebih dahulu ya untuk mendapatkan key reaksi ya. Lalu setelah kita dapatkan key reaksi, maka kita bagi key reaksi dengan mol sukrosa dengan massa molarnya sehingga kita dapatkan delta E dalam kilojoule per mol. Untuk delta T ya, karena suhunya tadi 28,33 ya suhu finalnya. Itu suhu awalnya 24,92, maka perubahan suhunya adalah 3,41. Lalu kita hitung yang lain ya, di kalorimeter 16,7 kilojoule, berarti Q reaksinya adalah minus ya, 16,7 kilojoule. Lalu kita bagi dengan massa molarnya, sehingga kita dapatkan delta E-nya adalah minus 5,66 kali 10⁻³ kilojoule per mol sukrosa. Yang perlu kalian garis bawahi bahwa kasus ini adalah tekanan tetap ya. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan kerja. Sekarang kita akan bahas entalpi dan perubahan entalpi. Suatu reaksi kimia dapat terjadi dalam wadah tertutup pada kondisi volume konstan, di mana energi hanya dilepaskan dalam bentuk panas. Yang tadi sudah kita diskusikan ya pada kalorimeter bom. Namun ketika reaksi kimia terjadi dalam kondisi tekanan konstan, yang misalkan ya gelas kimia yang terbuka ya di laboratorium, ataupun misalkan kita menyalakan kompor gas yang apa namanya menghasilkan api ya, maka energi dapat dilepaskan baik dalam bentuk panas dan kerja, sehingga kita harus mengukur delta reaksi dengan memperhitungkan Q dan W. Namun dalam banyak kasus kita hanya tertarik pada panas yang ditukarkan, bukan kerja yang dilakukan. Nah, dalam kondisi tekanan konstan, ya, terdapat suatu besaran termodinamika yang disebut entalpi yang merepresentasikan hal ini secara tepat. Jadi, entalpi dari suatu sistem adalah jumlah energi dalamnya dan hasil kali antara tekanannya dan volumenya. Dan karena energi dalam tekanan, ya, energi internal ya maksudnya, energi internal, tekanan, dan volume semuanya itu merupakan fungsi keadaan, maka entalpinya juga merupakan fungsi keadaan, ya, di mana fungsi keadaan tadi sebagaimana saya sebutkan itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Sehingga perubahan entalpi suatu sistem atau delta H untuk proses apapun yang terjadi dalam tekanan konstan dapat dinyatakan sebagai delta H sama dengan delta E ditambah P dikalikan delta P ya. Atau perubahan energi ditambah hasil kali antara tekanan dengan volumenya. Dan delta E itu bisa kita nyatakan sebagai
Q ditambah W. Lalu dengan persamaan-persamaan ini kita bisa mendapatkan bahwa perubahan entalpi ya delta H pada tekanan konstan itu sama dengan delta H sama dengan Q pada saat tekanan konstan. Jadi walaupun apa namanya eh, dalam kasus di mana energi delta E itu perlu kita perhitungkan panas dan kerjanya, tapi memang dalam banyak kasus kita hanya perlu mengukur panasnya saja ya karena tadi ya baik itu volumenya konstan atau tekanan konstan, maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini sehingga kita dapatkan bahwa eh, perubahan entalpi itu sama dengan panas atau kalor pada saat tekanan konstan. Dan perlu dibedakan ya antara delta E ya, di mana kalau delta E tadi ya, delta E pada volume konstan, maka itu sama dengan panas ya. Tapi itu hanya berlaku pada volume konstan. Tapi delta E pada delta delta H itu sama dengan panas hanya pada tekanan konstan. Jadi harus dibedakan ya, antara delta H, delta E dan delta H ya. Jadi kita sebetulnya bisa melakukan eh, mengkondisikan supaya eh, kita eh, mengukur atau mengkuantifikasi perubahan entalpi atau perubahan energi itu secara lebih sederhana ya. Tapi tentu saja kalian harus eh, memperhatikan syarat-syaratnya. Nah, di sini sebagaimana tadi saya sebutkan, delta H dan delta E itu sebetulnya sama ya. Dia mewakili perubahan suatu fungsi keadaan sistem ya. Di mana kalau delta E tadi semua energi kita perhatikan ya. Tapi kalau delta H hanya panas yang ditukarkan pada tekanan konstan ya. Jadi itu harus dibedakan ya antara delta E dan delta H. Lalu untuk reaksi kimia yang tidak banyak melakukan kerja terhadap lingkungan, misalkan reaksi yang tidak menyebabkan perubahan volume yang signifikan ya selama reaksi kimia itu berlangsung, maka nilai delta H dan nilai delta E itu sama, hampir sama. Tapi kalau misalkan reaksi kimia itu menghasilkan sejumlah besar gas sehingga volumenya itu terjadi perubahan volume yang cukup signifikan, maka delta H dan delta E-nya itu berbeda. Sedangkan untuk konvensi tanda sama ya menggunakan konvensi yang sama dengan delta E di mana kalau misalkan sistemnya itu mengalir apa namanya panas itu mengalir ke dalam sistem maka delta H-nya positif gitu ya. Dan sebaliknya ya kalau misalkan apa namanya sistemnya itu melepaskan panas ke lingkungannya maka dia negatif. Untuk delta H yang positif itu kita sebut sebagai reaksi endotermik ya, yaitu reaksi yang menyerap panas dari lingkungan sekitar. Reaksi endotermik ini tadi saya mungkin sempat singgung ya. Kalau misalkan kita demam gitu ya, kita kasih pengompres itu ya, apa namanya, pengompres demam itu ya, yang bentuknya kayak apa ya, patch gitu ya. Nah itu adalah reaksi endotermik, pengompres. Lalu kalau delta H-nya itu negatif ya, maka dia reaksi eksotermik, dia melepaskan panas, itu yang tadi saya sempat contohkan, di mana kita membakar suatu eh, materi ataupun kita mencampurkan NaOH ya dengan air sehingga dia menghasilkan reaksi eksotermik. Perubahan entalpi untuk suatu reaksi kimia atau delta H reaksi ya juga disebut sebagai entalpi reaksi atau kalor reaksi. Dan dia bergantung pada jumlah bahan yang mengalami reaksi.
Dengan kata lain, jumlah panas yang dihasilkan ataupun diserap ketika suatu reaksi kimia terjadi juga bergantung pada jumlah reaktan yang benar-benar bereaksi. Nah, biasanya kita menentukan delta H reaksi bersamaan dengan persamaan kimia yang seimbang untuk reaksi itu. Lalu besarnya delta H reaksi juga mencerminkan jumlah stoikiometrik reaktan dan produk sesuai dengan persamaan reaksi yang dituliskan. Contohnya ada pada slide ini ya, di sini ada persamaan yang setara, yang seimbang, dan delta H reaksi untuk pembakaran propana ya. Pembakaran LPG ya, C3H8 dalam bentuk gas. Nah, ini adalah persamaan yang seimbang, dan juga di sini delta H reaksinya juga apa namanya eh, menyesuaikan juga dengan persamaan kimia yang seimbang ini. Nah, secara lebih detail, persamaan termokimia ini ya menunjukkan bahwa ketika 1 mol gas propana bereaksi dengan 5 mol oksigen, maka dia akan membentuk 3 mol karbon dioksida dan 4 mol H2O sebanyak 2044 kilojoule panas dilepaskan ya, karena dia negatif. Selain itu, kita juga dapat menuliskan hubungan ini dengan cara yang sama seperti hubungan stoikiometri ya. Ya, di mana di sini kita bisa menuliskan rasio sebagai berikut ya. 1 mol gas propana itu setara dengan minus 2044 kilojoule atau 5 mol oksigen setara dengan minus 2044 kilojoule. Tapi di sini adalah kita apa namanya menggunakan konsep stoichiometry ya, di mana eh, kita asumsikan bahwa reaksinya ini terjadi sepenuhnya. Lalu kita juga dapat menggunakan rasio ini untuk membangun suatu faktor konversi antara jumlah reaktan atau produk dengan jumlah panas yang dilepaskan untuk reaksi eksotermik ataupun dengan jumlah panas yang diserap untuk reaksi endotermik. Misalkan untuk mengetahui berapa banyak panas yang dilepaskan saat pembakaran jumlah massa zat tertentu, kita bisa menggunakan konsep yang sama ya, mirip dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Di mana 1 gram gas propana kita konversikan ke mol, sehingga kita dapatkan 1 mol gas propana itu akan menghasilkan atau melepaskan panas sebesar 2044 kilojoule. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas delta H reaksi ya untuk reaksi kimia, di mana kita menggunakan kalorimetri tekanan tetap ya. Ini berbeda dengan kalorimeter bom tadi ya. Karena untuk kalorimeter bom itu volumenya tetap ya, tapi di sini eh, kalorimeter tekanan tetap ya. Nah, ini sebetulnya konsepnya sederhana ya, di mana dalam banyak reaksi yang melibatkan larutan aqueous ya, kita bisa mengukur delta reaksi dengan cukup mudah, yaitu dengan menggunakan kalorimeter cangkir kopi. Di mana kalorimeter ini desainnya ada di gambar ini ya. Dia kita menciptakan sistem yang terisolasi dari lingkungan lainnya gitu ya. Jadi hanya apa namanya eh, wadah kopi styrofoam gitu ya. Ada termometer ya yang dilengkapi oleh pengaduk dan termometer ya. Dan kita mengisolasi panas dari di luar ini gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa apa namanya menggunakan kalorimeter yang seperti ini untuk menghitung delta H reaksi ya. Di mana di sini reaksi yang terjadi dalam volume larutan yang telah diukur secara spesifik
sehingga massa larutannya diketahui ya. Selama reaksi berlangsung, panas yang dilepaskan atau diserap itu akan menyebabkan perubahan suhu. Jadi yang tadi saya sempat bilang ya, misalkan kita campur misalkan amonia NaOH dengan air, nanti kita ukur di situ ya perubahan reaksinya itu kan, apakah dia melepaskan panas atau menyerap panas ya. Jika kita mengetahui kapasitas kalor jenis larutan yang biasanya diasumsikan sama dengan air, maka kita bisa menghitung Q larutan ya, yaitu panas yang diserap ataupun yang dilepaskan oleh larutan. Dan ini apa namanya? Larutan ini bertindak sebagai lingkungan ya, bertindak sebagai lingkungan ya. Jadi di sini persamaan Q larutan yaitu M massa larutan dikalikan kapasitas panas larutan dikalikan dengan delta T ini apa namanya? Ini berlaku untuk lingkungan ya. Saya garis bawahi ya, untuk lingkungannya karena di sini sistemnya kalorimeter coffee cup ini karena kita ingin mengetahui memang perubahan yang terjadi pada lingkungan. Nah, karena kita menggunakan styrofoam, ya kita berasumsi bahwa kalorimeter ini terisolasi ya, sehingga panas itu nggak sampai keluar ya. Oleh karena itu, kita bisa mengasumsikan bahwa panas yang diserap oleh larutan akan sama dengan panas yang dilepaskan oleh reaksi ya. Sehingga kita bisa menerapkan hukum pertama termodinamika ya. Sehingga kita dapatkan Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan ya. Jadi dengan menggunakan kalorimeter cangkir kopi ini, kita pertama kali mengukur Q dari larutannya. Baru setelah itu kita menggunakan hukum pertama termodinamika supaya untuk mendapatkan Q dari reaksinya. Dan karena kita menggunakan mengukur ya delta reaksi ini dalam tekanan konstan ya, maka delta reaksi akan sama dengan Q reaksinya. Lalu sama dengan sebelumnya ya, kalau misalkan kita ingin mencari atau mengetahui delta reaksi per mol ya dari suatu reaksi tertentu, maka kita membagi ya massa tadi ya eh, kita konversi menjadi mol dengan membagi massa dengan massa molar. Oke, jadi tadi kita sudah membahas ya terkait dengan dua jenis kalorimeter ya, yang sebetulnya itu konsep yang sederhana ya untuk menghitung eh, delta E dan delta reaksi ya. Perlu kalian perhatikan ya bahwa metodenya prinsipnya kurang lebih sama, tapi sebenarnya berbeda ya. Satu bekerja pada volume yang konstan, yang satu bekerja pada tekanan yang konstan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai hukum Hess ya, di mana eh, mungkin hukum Hess ini sudah kalian dapatkan di SMA ya, di mana ada tiga pernyataan pada hukum Hess ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, hukum Hess ini menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi selalu terkait dengan reaksi tertentu ya. Jika kita mengubah reaksi dengan cara yang terdefinisi dengan baik, maka delta H reaksi juga berubah dengan cara yang terdefinisi dengan baik. Nah, tiga hubungan atau tiga pernyataan hukum Hess itu dapat kita saksikan di slide ini ya. Yang pertama, jika persamaan kimia dikalikan dengan suatu faktor, maka delta H reaksi juga dikalikan dengan faktor yang sama. Kenapa seperti itu? Karena nilainya bergantung pada jumlah reaktan yang bereaksi. Ini terkait dengan sifat ekstensif. Sehingga kita perlu mengalihkan suatu delta reaksi dengan suatu faktor konstanta tertentu karena jumlahnya bergantung pada jumlah reaktan yang bereaksi.
Lalu, delta H reaksi biasanya dilaporkan untuk reaksi yang melibatkan jumlah stoichiometrik tertentu. Contohnya misalkan ada reaksi senyawa A ditambah senyawa B menghasilkan senyawa C, maka delta H reaksinya dilaporkan sebagai jumlah panas yang dilepaskan atau jumlah panas yang diserap ketika 1 mol senyawa A bereaksi dengan 2 mol senyawa B untuk membentuk 1 mol senyawa C. Oleh karena itu, jika suatu persamaan kimia ya dikalikan dengan suatu faktor, misalkan A tambah 2B menjadi C itu dikalikan semuanya menjadi 2, A ditambah 4B menjadi 2C, maka delta H reaksinya juga dikalikan 2. Lalu pernyataan yang kedua adalah jika persamaan kimia dibalik, maka delta H reaksi berubah tanda. Tadi sempat disinggung fungsi keadaan. Karena delta H reaksi juga fungsi keadaan, maka nilainya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari sistem. Sehingga kalau misalkan reaksinya dibalik, maka tandanya juga berubah. Misalkan A tambah 2B menjadi C, delta H1 ya. Itu kalau misalkan dibalik reaksinya ya, maka C menjadi A ditambah 2B, maka delta H reaksinya menjadi minus delta H1. Yang ketiga, jika suatu persamaan kimia dapat dinyatakan dalam jumlah serangkaian langkah, maka delta H reaksi untuk persamaan total adalah jumlah dari perubahan entalpi untuk setiap langkah. Dan ini adalah yang apa hukum Hess yang paling utama ya. Nah, hukum Hess ini memungkinkan kita untuk menentukan delta suatu reaksi tanpa perlu mengukurnya secara langsung di laboratorium. Jadi kita sudah mengetahui ini delta H reaksi sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan kita tidak perlu tahu apa tidak perlu menghitung secara langsung di laboratorium. Misalkan di sini reaksi antara karbon padat ya dengan uap air ya, mana reaksi ini digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen. Berapa delta H reaksinya? Maka kita bisa menggunakan hukum Hess ya untuk mencari delta H reaksinya, perubahan entalpi reaksi. Di mana kita sudah mengetahui beberapa delta H reaksi dari persamaan yang berbeda-beda ya. Di sini ada persamaan 1 ya. Di sini ada persamaan yang ke-1 gitu ya. Lalu ada persamaan yang kedua, lalu ada persamaan yang ketiga ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ada 3 persamaan kimia, termokimia ya, yang bisa kita gunakan untuk mengetahui delta H reaksi pada persamaan ini ya, pada persamaan yang terkait dengan reaksi antara karbon padat dan uap air. Nah, di sini adalah apa namanya langkah-langkah secara detail ya. Jadi target utama kita adalah persamaan yang ini ya. Karbon padat direaksikan dengan uap air akan menghasilkan karbon monoksida dan gas hidrogen. Nah, ini adalah yang kita ingin ketahui berapa delta H reaksinya ya. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan tadi ya, 3 persamaan tadi untuk eh, mengetahui delta H reaksinya tanpa perlu kita menghitung secara langsung di laboratorium ya. Nah, yang pertama kita gunakan persamaan yang pertama ya. Lalu persamaan yang kedua ya. Kita harus apa namanya tuliskan kembali ya persamaan kedua. Sebentar ya.
Persamaan yang kedua ini adalah ya, eh, lalu persamaan yang ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini kita bisa mencari ya delta reaksi persamaan termokimia yang kita inginkan ya. Tapi kita bisa lihat ya bahwa eh, apa namanya pada posisi yang persamaan termokimia yang pertama, posisi karbon padat dan posisi karbon padat itu sama dengan posisi persamaan termokimia yang kita inginkan, sehingga kita tidak perlu ya merubah posisi ataupun mengalihkan eh, persamaan termokimia yang pertama dengan faktor tertentu ya. Tapi kalau kita lihat persamaan yang kedua ya, eh, di sini kita bisa lihat bahwa CO itu ada di sebelah kanan atau di sisi produk ya. Sedangkan di persamaan termokimia yang kedua, CO ya ini berada pada posisi reaktan. Sehingga kita perlu balik ya. Perlu balik ya, kita perlu balik lalu kita perlu kali dengan setengah karena eh, koefisien CO ini hanya satu mol ya. Sedangkan di persamaan termokimia kedua yang ini itu ada dua, sehingga kita bagi dua ya untuk mendapatkan persamaan termokimia yang kita inginkan. Sehingga kita dapatkan yang ini ya. Lalu kita juga membutuhkan H2O dalam bentuk uap air ya. Bukan dalam bentuk cairan ya, tapi dalam bentuk gas uap air. Maka di sini kita lihat ya, persamaan yang ketiga, H2O dalam bentuk gas itu hanya ada di posisinya di sebelah produk, sehingga kita perlu balik ke sebelah reaktan. Sehingga di sini kita balik, dan karena kita hanya menginginkan 1 mol H2O, sedangkan di persamaan termokimia ketiga itu ada dua, maka kita bagi dua. Sehingga kita dapatkan eh, persamaan termokimia yang baru ya. Nah, dari situ kita tinggal menjumlahkan, ya. Menjumlahkan eh, apa namanya persamaan termokimia yang kita sudah modifikasi tadi ya berdasarkan hukum Hess. Dan ketika kita jumlahkan, kita akan dapatkan delta reaksi yang kita inginkan, yaitu 131,3 kilojoule. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sudah bisa di apa namanya, sudah bisa ingat kembali ya bagaimana kalian sudah pelajari di SMA ya, terkait dengan hukum Hess ini. Ini contoh soal yang lain ya, sama ya silahkan nanti dicoba ya di rumah mungkin ya. Sini saya sudah sampaikan ya. Di slide sudah ada ya bahasannya. Sini kita bisa lihat ya, karbon dalam bentuk padat direaksikan dengan hidrogen dalam bentuk gas, dia menghasilkan gas propana ya. Sedangkan kita diberikan persamaan tiga persamaan termokimia ya. Yang satu ya melibatkan dekomposisi gas propana, lalu melibatkan pembentukan gas CO2, lalu melibatkan pembentukan uap air. Yang perlu kalian perhatikan sebetulnya eh, selain koefisien ya, koefisien, kita harus pastikan dulu ya kadang persamaan termokimianya belum setara ya. Jadi kita setarakan dulu persamaan kimianya.
Lalu kita pastikan kondisi dari senyawa itu ya. Apakah dia dalam bentuk padat, gas, cair itu. Dan itu berbeda ya. Delta H-nya berbeda ya. Nah, ini apa namanya langkah-langkahnya silahkan nanti dicoba dan dipelajari kembali ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita bahas sekarang mengenai entalpi pembentukan standar ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana cara menentukan atau mengukur secara kuantitatif delta H delta H suatu reaksi kimia, yaitu secara eksperimental dengan kalorimeter ya. Delta H reaksi kita tentukan dengan kalorimeter. Yang kedua dengan hukum Hess. Lalu cara yang ketiga adalah kita menggunakan entalpi pembentukan standar. Nah, ini apa namanya? eh, Cara yang ini sebetulnya kita menggunakan informasi yang sudah distandarkan, sudah di apa ya, sudah diverifikasi lah gitu ya. Di mana standar ini memiliki tiga bagian, yaitu keadaan standar, perubahan entalpi standar atau delta H eh, derajat ya, dan juga entalpi pembentukan standar delta H derajat F. Nah, ini standar ini yang harus kalian pahami ya, bahwa keadaan standar itu didefinisikan sebagai gas murni pada kadar 1 atm, atau untuk cairan untuk padatan dia pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Atau definisi lain, zat dalam larutan itu konsentrasinya 1 molar. Itu keadaan standar. Lalu ada perubahan entalpi standar, yaitu perubahan entalpi standar dalam suatu proses ketika semua reaktan dan produk berada dalam keadaan standar. Simbol derajat itu menunjukkan kondisi standar. Jadi kalau ada derajatnya itu berarti standar. Lalu delta H untuk delta HF ya, atau entalpi pembentukan standar. Untuk senyawa murni, perubahan entalpi saat 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Untuk unsur yang murni dalam keadaan standar, maka delta HF-nya itu sama dengan 0. Entalpi pembentukan standar juga disebut sebagai kalor pembentukan standar. Setelah kita menetapkan nilai 0 untuk entalpi pembentukan standar, kita dapat mengukur semua perubahan entalpi relatif terhadap unsur-unsur murni dalam keadaan standarnya. Contohnya misalkan di sini ada entalpi pembentukan standar gas metana pada 25 derajat Celcius. Dan di sini karbon ya dalam bentuk padatan bereaksi dengan gas hidrogen, dia menghasilkan gas metana ya, di mana delta HF-nya itu sama dengan minus 74,6 kilojoule per M. Nah, ini apa namanya tabel yang memberikan informasi mengenai entalpi pembentukan standar ya pada eh, 298 Kelvin. 98 Kelvin. Dan ini kita bisa lihat ya di sini apa namanya? Ini tidak semua ya, belum semua ya. Jadi beberapa saja. Contohnya di sini misalkan bromin ya dalam bentuk gas itu delta HF-nya 111,9, sedangkan bromin di bromin ya dalam bentuk cairan atau liquid itu 0 ya, karena dia unsur murnia mungkin ya. Lalu ada hidrogen bromida ya dan gas, eh,
minus 36,3 dan lain-lain. Sini ada misalkan gas metana, ya, hidrokarbon, ya. Lalu ada glukosa, gitu ya. Lalu ada gas klorin, ya. Lalu ada eh, gas HCl, ya, asam klorida. Lalu ada yang lain, ya. Sini kita bisa lihat ya bahwa eh, entalpi pembentukan standar itu juga berbeda nilainya pada kondisi yang berbeda, ya. Jadi harus diperhatikan, ya. Sini sodium ya dalam natrium dalam bentuk padatan itu 0, ya. Sodium dalam bentuk gas itu 107,5 kilojoule per mol. Nah, entalpi pembentukan standar itu berhubungan dengan pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, ya. Jadi sini unsur itu membentuk suatu senyawa, gitu ya. Nah, itu adalah kita cari delta HF-nya. Kalau sebaliknya, nilai negatif dari entalpi pembentukan standar itu menunjukkan dekomposisi, ya. Ya, misalkan kalau kita dibalik senyawa menjadi unsur, itu berarti mengalami dekomposisi, delta HF-nya menjadi minus juga, ya. Nah, kedua konsep ini, ya, juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dalam suatu reaksi dengan cara berikut, yaitu langkah yang pertama adalah menguraikan reaktan menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar, gitu ya. Langkah kedua yaitu membentuk produk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi di sini kalau misalkan dalam bentuk grafik, ya, reaktan itu menjadi unsur, maka delta H1-nya adalah minus penjumlahan delta F reaktan. Lalu unsur menjadi produk, delta H-nya adalah eh, penjumlahan, ya, dari delta HF produk-produknya. Lalu reaktan menjadi produk atau delta H reaksi itu delta H1 ditambah delta H2. Nah, sehingga di sini delta H1 adalah jumlah negatif dari entalpi pembentukan reaktan, sedangkan delta H2 adalah jumlah entalpi pembentukan produk. Nah, ini contohnya, ya, di sini kita diminta untuk menghitung delta H standar, ya, untuk pembakaran metana, ya, CH4 O ditambah 2O2 jadi CO2 plus 2H2O. Sedangkan kita sudah mengetahui nilai entalpi pembentukan standar, yaitu untuk CH4, ya, minus 74,6, CO2 dalam bentuk gas itu minus 393,5, uap air, ya, air dalam bentuk gas, delta HF-nya adalah minus 241,8 kilojoule per mol. Maka kita bisa menggunakan langkah-langkah yang tadi untuk mencari delta H standar untuk pembakaran metana. Kalau misalkan kita ilustrasikan dalam bentuk diagram energi, ya, kita bisa lihat ini adalah penyelesaiannya. Sekarang kita coba bahas satu persatu, ya. Nah, di sini kita diminta untuk apa ya, mencari delta H untuk pembakaran metana, ya. Sini. Nah, maka di sini kita perlu apa namanya, mempertimbangkan delta F, delta HF, CH4, ya. Delta HF CH4, ya, di mana di sini CH4 metana itu menjadi mengalami dekomposisi menjadi karbon dalam bentuk padatan dan juga gas hidrogen.
dia memiliki minus delta F yaitu 74,6 kilojoule per mol. Ya. Kenapa ini minus? Karena tadi ya, karena sebentar ya. Ya, di sini karena pembentukan standar metana ya itu minus 74,6 ya. Berarti kalau dekomposisi dibaliknya. Jadi positif ya 74,6. Lalu pembentukan CO2 itu reaksinya adalah C dalam bentuk padatan plus O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 ya. Delta HF-nya adalah minus 393,5 kilojoule per mol. Lalu pembentukan 2 mol uap air ya. Itu reaksinya H2 tambah setengah O2 menjadi H2O ya. Nah, di sini H2O pembentukan entalpi standarnya adalah minus 241,8. Minus 241,8 ya. Karena di sini apa namanya kita perlu kalikan 2 karena eh, persamaan termokimia yang kita inginkan itu mengandung 2 mol H2O ya. Sehingga kita perlu kalikan 2. Nah, dari sini kita menggunakan langkah yang mirip dengan hukum Hess tadi ya, mana kita mengeliminasi yang sama ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja 74,6 ditambah minus 393,5 ditambah minus 483,6 yaitu kita dapatkan delta H reaksinya adalah minus 802,5 kilojoule per mol. Nah, ini kalau kita menggunakan apa namanya entalpi pembentukan standar. Jadi kita perlu tahu dulu ya apa namanya delta HF dari senyawa-senyawa yang kita eh, apa namanya ya yang berkaitan ya. Lalu kita uraikan ya atau kita buat persamaan termokimianya ya. Lalu kita menjumlahkan setelah kita menyesuaikan ya dengan apa namanya menyesuaikan posisinya ya posisi senyawa itu apakah dia reaktan ataupun produk ya. Apakah perlu ada eh, apa namanya modifikasi ya eh, molnya itu sama apa namanya perlu disetarakan molnya ya koefisiennya sehingga kita dapatkan nanti eh, delta H reaksi yang sesuai dengan persamaan termokimia yang kita inginkan. Jadi tiga cara itu bisa kita lakukan ya, tapi memang kalau misalkan apa namanya dalam ujian mungkin kalian hanya bisa menggunakan dua cara yaitu menggunakan home hash tadi ya dan juga menggunakan entalpi pembentukan standar. Jadi kalian tidak bisa mengukur secara real ya dalam laboratorium. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi standar ya delta H standar ya reaksi standar, maka kita bisa menggunakan formula ini ya. Yang kurang lebih mirip sebetulnya ya dengan itu dengan sebelumnya ya. Mana delta H reaksi standar itu penjumlahan dari NP dikalikan dengan delta HF ya, produk dikurangi sigma NR delta HF reaktan ya. Jadi NP ini adalah koefisien stoichiometry produk ya. NR itu adalah koefisien stoichiometry reaktan. Jadi kita harus menyamakan dulu ya apa namanya stoikiometrinya mol-mol yang terlibat apa jumlah mol yang terlibat dalam reaksi kimia itu. Lalu perlu diingat juga bahwa unsur dalam keadaan standarnya itu delta HF-nya itu sama dengan nol. Nah, sehingga di sini contoh soalnya kita diminta untuk mencari entalpi pembentukan standar untuk reaksi ini ya. Nah, di sini reaksinya adalah 4NH3 tambah 5O2
menjadi 4NO tambah 6H2O. Kita diminta untuk mencari delta H reaksi standar ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa karena kita diminta untuk menggunakan entalpi pembentukan standar, eh, maka di sini kita gunakan formula yang ini ya, di mana delta H standar itu sama dengan sigma NP delta HF produk kurangi sigma N ini apa namanya ini dalam bahasa Inggris ya, tapi ini sama ya reaksi ya, reaksi atau reaktan delta HF reaktan. Jadi kita samakan dulu ya apa namanya stoichiometrinya, dan ini sudah setara maka kita tinggal menggunakannya saja. Lalu kita gunakan tabel ya yang berisikan informasi mengenai delta HF standar ya, pembentukan atau NH3 di sini O2, NO, dan H2O ya, karena di sini melibatkan 4 senyawa ya. Di sini kita dapatkan nilai delta HF-nya masing-masing. Nah, kita diminta untuk mencari entalpi pembentukan standar reaksi ini ya, dengan menggunakan formula yang cara yang entalpi pembentukan standar, di mana sini NP itu koefisien dari produk gitu ya. Sini di mana kita lihat bahwa untuk produknya NO, nitrogen monoksida itu ada 4 ya koefisiennya. Lalu untuk H2O itu ada 6. Jadi kita tinggal mengalikan 4 dikalikan delta F NO, lalu 6 ditambah 6 dikalikan delta F H2O. Lalu dikurangi dengan sigma NR delta HF reaktannya. Dimana di sini untuk NH3 karena dia reaktan ada 4 ya, maka kita kalikan 4. Lalu untuk delta HF-nya O2 kita kalikan 5 ya, karena dia koefisiennya 5. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk unsur yang murni ya seperti O2, dia delta HF-nya 0. Lalu kita selesaikan ya, 4 dikalikan plus 91,3 ditambah 6 dikalikan minus 24,8 dikurangi 4 dikalikan dengan minus 45,9 kilojoule. Lalu kita selesaikan, kita dapatkan delta reaksinya adalah minus 902 kilojoule. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Lalu untuk absensi tadi untuk kelas A ya, silakan Mas. Kalau misalkan masih ada yang tertinggal absensinya, absensi dilakukan di Leeds ya.